3 tahun aku selalu pulang tanpa hasil tapi dijuluki dewa memancing di seluruh internet. Karena orang lain memancing pakai umpan ikan, aku justru mempertaruhkan nyawaku sebagai umpan. Yang terangkat bukan koper berisi potongan manusia, melainkan bom atau kapal selam nuklir. Bahkan sekali lempar jangkar bisa menyangkut jaring curang bos. Langsung mengirim bos masuk penjara makan nasi gratis. Pokoknya tak seekor pun ikan berhasil kupancing. Sebaliknya aku malah memenuhi sel tahanan kepolisian. Para polisi Sutai semuanya kolaps. Akui kumohon kita berhenti memancing ya. Saat itu di tepi sungai Kingsui pinggiran kota, matahari sore terik seperti ibu tiri, membuat seluruh tubuhku berkeringat. Namun pelampung di permukaan air tak bergerak sedikit pun. Saat aku hampir terkena sengatan panas, pelampung memercikkan lingkaran air. Hatiku gembira aku mengangkat joran kuat-kuat. Tak disangka joran tak bergeming. Kekuatan aneh besar mengalir lewat joran. Aku hampir terseret masuk ke sungai. Astaga, ikan raksasa benar-benar raksasa. Beberapa pemancing di sekitar yang tadinya mengantuk, mendengar kegaduhan langsung mengerumuni. Anak muda hebat, lihat joran melengkung. Setidaknya 70-80 jin. Tahan, jangan tarik tali, lepaskan senar. Mendengar pujian para pemancing aku makin semangat. Makhluk raksasa di bawah air perlahan muncul. Entah ikan hijau ratusan jin atau ikan meteran. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, bayangan hitam perlahan tampak. Namun itu bukan tubuh ikan yang ramping, melainkan karung anyaman plastik hijau menggelembung. Mungkin karena lama terendam air, permukaannya penuh rumput air dan lumpur. Terlihat seperti bola besar berbulu. Orang-orang sekitar menggeleng kecewa. Sayang sekali kenapa yang terangkat cuma sekantong sampah. Perasaanku jatuh dari awan ke dasar jurang. Dengan kecewa aku menarik karung anyaman ke darat. Seketika bau amis busuk yang sulit dijelaskan menyebar di udara, juga membawa rasa manis menyengat yang menjijikkan. Seorang pemancing di samping tak tahan langsung muntah kering. Aku mencubit hidung lalu jongkok untuk melepas kail. Namun saat jongkok pupil mataku langsung membesar. Terlihat lubang yang robek oleh kail. Jelas menampakkan jari kaki beroles kuteks merah. Seketika kepalaku berdengung keras. Ku terjatuh duduk di tanah tak bisa bergerak. Kakek di samping melihat itu lalu bersemangat mendekat. Wah, dapat harta karun ya, biar aku lihat juga. Namun detik berikutnya ucapannya terhenti mendadak. Teriakan melengking memecah tepi sungai. Ada pembunuhan. 20 menit kemudian, lampu polisi merah biru menerangi sungai liar ini. Aku diapit 2 polisi, meski tak memakai borgol, tapi sikapnya tak beda dengan tersangka. Polisi senior bernama Wang Jiangwo, kepala tim kriminal kota. Sepasang matanya seperti elang, sekilas tatapan saja bikin orang menggigil. Pak polisi, aku cuma mau minum sup ikan. Siapa sangka sekali lempar malah dapat benda ini. Wang Jiangwo melirik keranjang ikanku yang kosong, lalu menunjuk karung anyaman di tanah. Sup ikan hari ini jelas tak mungkin. Ikut aku ke kantor minum teh saja. Di ruang interogasi, aku memegang gelas kertas sekali pakai dalam keadaan linglung. Wang Jiangwo duduk di seberang, dengan wajah serius membalik berkas di tangannya. Menurut hasil forensik isi karung anyaman itu, memang potongan tubuh manusia, namun seluruh jaringan sudah terurai alami. Tersisa tulang jari kaki dan lemak lilin di permukaan. Diperkirakan waktu kematian setidaknya lebih dari 2 tahun. Memang tidak ada kaitannya dengan pemuda di depan kami. Wang Jiangwo menutup berkas, nadanya sedikit melunak. Sudah berhenti gemetar. Setelah kami lakukan pemeriksaan, kamu memang pemancing yang sangat sial. Tinggalkan nomor kontak dan siap bekerja sama dengan penyelidikan. Lalu kamu boleh pergi. Oh ya, kamu masih ingin minum sup ikan? Wajahku pucat dan aku cepat-cepat melambaikan tangan. Tidak mancing lagi seumur hidup pun tidak. Setelah semua prosedur selesai, aku membawa alat pancing keluar dari kantor keamanan. Namun rasanya bau manis menyengat itu masih di hidung. Aku melirik alat pancing di tanganku, bersiap untuk menutup joran dan berhenti memancing. Tak disangka saat aku membuka tutup tong sampah, di kepalaku tiba-tiba terdengar bunyi ding. Ding, terdeteksi indeks hancurnya tekad memancing meledak. Sistem peta panas memancing telah terikat pada Anda. Berhasil mengangkat joran akan mendapat poin. Setiap 1 poin dapat ditukar 100 yuan tunai. Hadiah pemula 500 poin. Gerakan tanganku langsung terhenti. 1 poin sama dengan 100 yuan. Berarti 500 poin itu 50.000 yuan. Rasa takut di kepalaku langsung lenyap, digantikan oleh kegembiraan yang hampir gila. Memancing bisa jadi kaya orang dulu memang tak berbohong. Aku melihat waktu masih 3 jam sebelum gelap. Lalu dalam hati aku memanggil sistem untuk terbuka. Di depanku langsung muncul peta biru transparan. Itu peta perairan kota Linjiang. Terlihat 500 meter di hilir lokasi kejadian. Ada satu area yang berkedip cahaya merah. Aku mengertakkan gigi lalu berbalik menyewa sepeda bersama. Langsung menuju tepi sungai Kingsui. Sial atau tidak sial, di depan 50.000 yuan. Tak ada kesialan apapun, bahkan sadako keluar pun akan kutekan kembali. Tak lama aku kembali ke tepi sungai Kingsui. Tempat pancing lama sudah dipasang garis polisi panjang. Ada beberapa petugas dari bagian teknis.
Masih melakukan pengangkatan barang bukti di sana. Aku mengikuti lokasi yang ditunjukkan peta panas sistem. Datang ke hilir dan mencari tempat yang rata. Menyiapkan umpan, mengatur pelampung lalu melempar joran. Benar saja joran baru masuk air kurang dari 10 menit. Pelampung mulai bergerak. Awalnya bergerak 2 kali lalu perlahan tenggelam sedikit demi sedikit. Ini gerakan umpan khas ikan mengangkat pelampung. Hatiku langsung sangat gembira. Tanda pelampung seperti ini kemungkinan besar ikan krucian liar besar. Aku menahan napas fokus lalu mengangkat joran dengan kuat. Namun yang terasa di tangan justru berat. Rasa berat yang familiar dan bikin jantung sesak ini membuat senyumku langsung membeku. Lalu dengan hati-hati aku menggulung senar menarik benda itu mendekat. Itu adalah potongan benda dengan bentuk aneh. Tidak terbungkus karung anyaman. Hanya beberapa potongan kain yang sudah compang camping. Melilit pada sesuatu yang putih pucat. Tulang dengan struktur sendi yang sangat jelas. Tampak seperti sepotong tulang paha. Namun bekas patahannya jelas bukan terlepas secara alami. Harapan terakhir di hatiku akhirnya benar-benar mati. Rasa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ubun-ubun. Apa aku ini menusuk sarang potongan tubuh manusia? Dengan kaku aku mengeluarkan ponsel. Kapten Wang, kamu belum pulang kan? Mohon repot datang sekali lagi. Aku dapat ikan lagi. Wang Jiangwo kembali tiba di lokasi. Tatapan matanya padaku 7 bagian kaget 3 bagian curiga. Saudaraku, jujur padaku. Dulu kamu pernah jadi pencuri makam? Atau belajar ilmu mencari naga dan membagi feng shui? Kapten Wang, aku bilang aku cuma ingin memancing ikan buat makan. Kamu percaya? Wang Jiangwo memutar mata, jelas dia percaya. Lalu menatap lurus tulang putih di depan mata. Potongan tulang jari kaki sebelumnya setelah diperiksa. Ditemukan DNA yang sepenuhnya cocok dengan kasus kota 2 tahun lalu. Sebuah kasus besar yang sempat menggemparkan. Dan tulang paha di hadapan kami ini sangat mungkin berasal dari korban yang sama. Kasus itu dulu ditangani langsung olehnya. Meski tersangka sudah ditetapkan, namun karena jasad korban tak pernah ditemukan, kasus itu terus tertunda. Siapa sangka kini bukti kunci justru terpancing keluar seperti ini. Wang Jiangwo menepuk bahuku. Mantap, saudaraku, ini juga terhitung jasa besar. Tunggu sampai kami menuntaskan kasus ini. Kami akan segera mengajukan subsidi warga teladan untukmu. 3 hari kemudian, di aula rapat tim kriminal kota Linjiang. Sebagai orang berjasa terbesar aku berdiri di atas panggung. Dengan bunga merah tersemat di dada. Di tangan memegang panji penghargaan yang disiapkan Wang Jiangwo. Musuh kejahatan. Mengingat rekan Lin Hui, atas kontribusi luar biasa dalam kasus besar ini, Biro Kota memutuskan menganugerahkan gelar warga teladan, serta memberikan hadiah uang 50.000. Begitu mendengar kata 50.000, sorot mataku yang semula redup langsung berbinar. Lumayan juga perjalanan ini tidak sia-sia. Akhirnya ada hasil nyata. Usai upacara aku baru saja keluar dari pintu. Wang Jiangwo langsung mengejarku. Kasus selesai, arwah pun tenang. Ini juga terhitung kebajikan besar bagimu. Dan juga kalau nanti memancing dapat barang bagus lagi, tak usah hubungi nomor darurat. Langsung telepon nomor pribadiku saja. Kapten Wang, apa tak bisa berharap yang baik sedikit? Aku cuma ingin jadi pemancing dengan tenang. Baik-baik, semoga segera panen besar. Setelah berpamitan dengan Wang Jiangwo, aku langsung pulang ke rumah. Melirik tas pancing di sudut dinding, hatiku tergerak. Untuk melakukan pekerjaan dengan baik alat harus tajam lebih dulu. Kupikir selalu memancing hal semacam itu. Pasti karena joranku kurang bagus tak mampu menekan hawa sial. Lalu aku menghabiskan uang dalam jumlah besar. Membeli joran tangan edisi terbatas Daiwa Pola Naga. Juga membeli senar pancing impor kelas master terbaik. Bahkan khusus mengganti gagang kayu persik penolak bala. Dengan set senjata dewa ini, aku tak percaya masih tak bisa memancing seekor ikan. Keesokan hari setelah bangun tidur, peralatan pancing baru sudah sampai di depan rumah. Aku membuka sistem peta panas memancing. Peta perairan kota Linjiang telah diperbarui. Di sungai Qingshui sebelumnya tak ada titik merah lagi. Sebaliknya di Danau Guiku berjarak 30 km dari Linjiang, ada satu titik cahaya merah tua, yang diam-diam bersembunyi di dasar air. Tempat sejauh ini dan aku sendirian. Kalau benar ada sesuatu bagaimana? Kupikir sejenak lalu mengambil ponsel lama dari laci. Mengunduh sebuah aplikasi siaran langsung. Siapa menemani bukan menemani. Lagi pula warganet jauh lebih bisa diandalkan. Pukul 3 sore, aku naik taksi menuju daerah pegunungan depan Danau Guiku. Sopir melirik tujuan di navigasi, lalu melirik lagi perlengkapanku. Ragu sejenak lalu berkata, "Anak muda, kamu mau ke Danau Guiku?" Katanya tempat itu kurang bersih. Setiap tahun ada orang jatuh tanpa sebab. Malam hari masih bisa terdengar suara tangisan. Kamu sendirian harus hati-hati. Setelah berkata begitu sopir menginjak gas kabur. Sialan amat mesti bilang begitu. Ini jelas sengaja menakuti orang. Aku meraba joran pola naga bernilai ribuan di punggungku. Untuk menguatkan nyali, aku bahkan pernah memancing potongan tubuh manusia masa takut hantu. Lalu aku menyeret banyak tas besar dan kecil. Menyusuri jalan setapak selama belasan menit. Akhirnya tiba di lokasi bertanda titik merah sistem. Ini adalah danau bendungan alami khas pegunungan.
Airnya berwarna hijau tua pekat yang bikin jantung berdebar. Sekilas terlihat